Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dengar Komik. Di video kali ini saya akan membahas video TPGDT yang sudah lama tidak upload. Dan tak usah lama-lama lagi, kita langsung ke alur videonya. Diperlihatkan Molly yang sedang berbicara dengan Tuan Su. Molly berkata, "Villa Anda cukup tenang meskipun di dalamnya ramai. Dia hanya berjalan sekali di sekitar rumah ini. Bagaimana bisa mengetahui tentang para pengawal?" kata Tuan Su dalam hati. Molly berkata, "Melawan para pembunuh terkenal, orang-orang ini tidak berguna." Dan Tuan Su terkejut mendengar perkataan Molly. Pelayan Tuan Su datang dan berkata, "Pak, Mas Lin sudah di sini." Dan diperlihatkan seorang kakek yang bernama Lin Yue, 62 tahun, seniman bela diri tingkat menengah. Dan murid Lin Yue bernama Zhao Chuan, 26 tahun, seniman bela diri tingkat bawah. "Paman Lin, Zhao Chuan," kata Tuan Su. "Kita panggil kakek Lin ya, biar gampang." Kakek Lin berkata, "Sebenarnya aku ingin menyewa lebih banyak bantuan, tetapi ketika mendengar lawan mereka Feng Ci, mereka menolak." "Jangan menyerah, ayahmu adalah teman lama yang baik. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan solusi untukmu." "Siapa dia?" kata kakek Lin melihat Molly. Dan Tuan Su menjawab, "Dia adalah orang yang menerima misi pada halaman Weijiyuan, namanya Molly." "Hei sobat, kamu pikir kamu harganya 20 juta, kata Zhao Chuan. "Ya Chuan, jangan kurang ajar," kata kakek Lin. Tuan Su berkata, "Kita semua teman untuk saling membantu, jangan bertengkar." "Tapi orang ini terlalu muda, tidak akan banyak membantu." "Lupakan saja, mari kita dengar rencananya dulu," kata Tuan Su. "Tuan Wuji atau Molly, apa rencanamu untuk anakku?" Molly berkata, "Hapus semua pengawasan dan pengawal di sini." Kakek Lin berkata, "Anak muda, apakah mencoba memancing Feng Ci untuk menunjukkan dirinya? Dia tidak akan mudah jatuh dengan trik sederhana ini." "Tidak," kata Molly, "itu karena mereka terlalu lemah, hanya akan menghalangi saja. Kalian berdua hampir tidak layak untuk tetap di sini," kata Molly. Dan semua orang yang ada di sini pun terkejut dengan perkataan Molly. "Orang ini cukup berani," kata Tuan Su dalam hati. "Apa kau bilang?" kata Zhao Chuan dengan ekspresi muka marah. "Ingin mengujiku? Panggil semua orang yang bisa bertarung. Kalian semua maju sekaligus," tantang Molly kepada mereka. Beralih ke lapangan, Tuan Su berkata, "Tuan Molly, mengapa tidak berduel 1 lawan 1 dengan Zhao Chuan saja?" "Tidak perlu, majulah kalian semua," kata Molly. Dan semua orang bersiap menyerang Molly. "Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan," kata Zhao Chuan. Semua orang berteriak dan maju, tapi Molly tetap tenang dan tersenyum. Boom! Semua orang terpental hanya karena Molly mengeluarkan sedikit kekuatannya. Dan semua orang terdiam melihat semua ini. "Apa itu? Bahkan dia tidak bergerak," kata Tuan Su. "Mungkinkah dia?" Molly berkata, "Maju sini," menantang Zhao Chuan. Dan Zhao Chuan kesal mendengar itu dan maju menyerang Molly. Tapi sebelum Zhao Chuan sampai ke Molly, dia terpental terkena serangan Molly. "Tidak mungkin, kekuatan ini," kata kakek Lin. "Tuan Wuji, aku salah menilai tentang Anda. Aku minta maaf karena Molly sedang menyamar menggunakan nama Wuji, kita panggil Wuji aja." "Master, bahkan Anda tidak bisa menang melawannya," kata Zhao Chuan. "Bahkan Tuan Liu yang baru saja menerobos ranah Jun bukanlah tandingan yang cocok untuk Tuan Wuji." "Apa?" kata Tuan Su, sangat terkejut. "Itu benar, Tuan Wuji adalah seseorang dengan kultivasi tinggi. Seseorang wuzun," kata Zhao Chuan. Scene beralih, diperlihatkan Su Jiaqi, anak Tuan Su. "Apa yang terjadi di luar? Berisik sekali." Scene beralih ke dalam rumah keluarga Su. Terlihat mereka sedang duduk dan Tuan Su berkata, "Tuan Wuji, Anda diberkati dengan sebuah bakat yang luar biasa.
Itu hanya beberapa keterampilan, jawab Uji. Mereka sepertinya mengiraku sebagai seorang wuzun. Dijelaskan bahwa seorang wuzun adalah kultivator dengan kemampuan tinggi. Tuan Su berkata, keselamatan putriku ada di tangan Anda. Adakah yang bisa kami lakukan? Uji menjawab, 2 hal. Pertama, uang 20 juta. Kedua, semua yang aku katakan berlaku untuk keamanan. Aku akan segera mengirimnya. Oke, aku perlu setorannya secepat mungkin. Besok aku harus keluar selama sehari, kata Uji. Lalu biarkan putri Tuan Su pergi bersamaku. Dan tiba-tiba Tuan Su terlihat kaget. Ternyata ia melihat anaknya yang sedang keluar dengan pakaian baju tidur. Sepertinya itu Su Jiaqi 19 tahun, putri sematawayang Tuan Suwen. Bagaimana kau keluar dengan pakaian seperti itu? Ada tamu di sini, kata Tuan Su kepada Su Jiaqi. Aku terjebak di rumah setiap hari. Aku hanya bisa makan dan tidur. Apa yang akan kupakai selain baju tidur? Jawab Su Jiaqi. Kau, Tuan Li berkata. Jiaqi frustasi terjebak di rumah begitu lama. Itu bisa dimengerti. Siapa orang ini? Kata Su Jiaqi sambil menunjuk Uji. Su Jiaqi, aku peringatkan bahwa Tuan Uji adalah tamu terhormat yang akan melindungimu. Jangan bersikap tidak sopan, kata Tuan Su. Dia, kata Su Jiaqi. Uji kamu harus mengikuti rencanaku selama sebulan penuh. Aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Kalau gitu, aku ingin pergi keluar, jawab Jiaqi. Uji menoleh ke hadapan Tuan Su dan memberikan kode untuk mengizinkan Jiaqi keluar rumah. Tuan Su berkata, kau akan pergi dengan Uji besok. Kau harus dekat dengannya dan tidak diizinkan untuk kabur. Oke, jawab Jiaqi. Begitu aku keluar, apakah aku harus mendengarkannya sebagai pengawal, kata Jiaqi dalam hati. Keesokan harinya, terlihat Uji sedang melihat uang 20 juta sudah masuk ke dalam rekening Uji. Dan terlihat juga Uji yang sedang mengawal Jiaqi pergi keluar menggunakan mobil. Jiaqi berkata, Paman Suwan, pergi ke kota metropolis. Aku ingin pergi belanja. Pergi ke Universitas Longsen, kata Uji. Paman Suwan, siapa yang akan kamu dengarkan? Kata Jiaqi kepada Paman Suwan atau sopirnya. Dan Paman Suwan menjawab, Nona, ayahmu menyuruhku untuk mengikuti rencana Tuan Uji. Hentikan mobilnya, aku akan pergi sendiri, kata Jiaqi. Berhenti, kata Uji. Hehehe, kalau begitu aku pergi dulu, kata Jiaqi dan keluar dari mobil. Dan Paman Suwan pergi meninggalkan Jiaqi sendiri tanpa ada seseorang atau apapun. Akhirnya Jiaqi memilih kembali menaiki mobil. Uji berkata, bagaimana dengan ini? Kamu jangan berisik. Setelah aku selesai dengan urusanku, aku akan mengikutimu kemanapun kamu mau. Tak lama setelah itu, mereka telah sampai ke tempat tinggal Uji. Jiaqi berkata, ini tempat tinggalmu. Tapi Uji tidak menghiraukan perkataan Jiaqi. Hei kau, kata Jiaqi memanggil Uji. Dan teman-teman Uji keluar dan berkata, imutnya, hei cantik, lihat sini dong. Uji berkata, ikut aku. Bagaimana mungkin aku masuk ke tempat seperti ini? Master bilang Nona harus di sisi Tuan Uji. Uji berkata kembali, jika kamu masih ingin pergi berbelanja, sebaiknya ikuti aku. Dan mereka masuk ke kamar Uji. Sangat menjijikkan, kata Jiaqi melihat teman-teman Uji yang hanya memakai celana pendek dan bermain Mobile Legends. Teman Uji berkata, yo, tuan mudamu telah kembali. Cewek hari ini tidak buruk. Hei cantik, mau main sama kita, kata orang berbadan besar. Sini bermain bareng kita, kata orang kurus itu. Uji berkata, kalian semua nyahlah. Ada apa denganmu? Kami hanya ingin bersenang-senang, kata teman Uji. Tadi cuma bercanda, kita kan teman. Itu benar, kata para orang itu. Baiklah, kalian yang memintanya, kata Uji sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat.
Dan 3 teman Wuji pun ketakutan sampai mengeluarkan keringat dingin. Ampun, kami minta maaf apa yang terjadi pada mereka, kata Chiaki yang kebingungan. Hanya sebuah ilusi, kata Wuji. Beri aku beberapa menit, kita pergi setelah aku mengambil pakaianku. Dan setelah itu Wuji dan Chiaki melanjutkan perjalanan menggunakan mobilnya. Chiaki berkata, katakan padaku trik jahat macam apa yang kamu pakai barusan. Kamu telah melihat kekuatanku. Jika kamu berkelakuan buruk, hehehe, bercanda, kata Wuji. Paman Suwan berkata, Tuan Wuji, sekarang kemana kita pergi? Tunggu sebentar, jawab Wuji. Dan ada panggilan masuk. Wuji berkata, di mana kamu sekarang? Aku akan menemuimu. Pergi ke jalan Longta nomor 107. Dan mereka pun sampai. Tuan Nona, selamat datang, sambut para pelayan. Kau punya fetish semacam ini, kata Chiaki sambil ketawa. Musin bekerja paruh waktu di sini dan berjalan masuk. Diperlihatkan di dalam banyak pembeli dan pelayan yang sedang melayani pembeli. Mereka pun duduk dan dihampiri pelayan dan berkata, Tuan, Anda ingin pesan apa? Wuji menjawab, apakah kalian memiliki seseorang bernama Musin yang bekerja di sini? Xiaoxin, dia sedang membawakan minum di sana. Xiaoxin, kamu ada seorang pelanggan, kata pelayan tadi. Segera datang, jawab Musin, dan keluar membawa minuman dan makanan. Adik perempuan, kata Wuji. Prok, ada orang yang menepuk pantat Musin dan berkata, Xiaoxin, kau membuatku menunggu begitu lama. Si bajingan itu, kata Wuji, dan bersambung pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam editing dan rekaman. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video selanjutnya. Saya di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.